Ya, langsung sama ini Pak sama Bang Tani. Kan tadi bisa gitu kan. Ya, Bang Tani kemarin 6 menit. Nih, lebih lama ini, lebih lama ini di sini, gitu loh di sini. Makanya saya juga sebenarnya belum dalam kita lihat baik gitu ya. Artinya Mbak juga ridho gitu kan, yang sini Mbak ridho. Ini soal kita ya. Sama aja bacaan nanti. Kalau saya bantu juga semua ya. Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita baru selesai tawasul ziarah kubro ya. Kembali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Acara berjalan dengan hikmat dan lancar ya. Ini adalah malam Rebo. Biasa kita ziarah kubro malam Rebo. Di sini kita juga biasa munajat doa ya. Karena di sini kalau saya dengar Mbak, ini makam tua ya Mbak. Ya, ya. Makam para waliullah salah satunya ya adalah makam Mbah Jenggot. Yang mau disebutnya begitu. Nah, jadi istilah nama julukan kalau nggak salah Mbak. Julukan, ya. Julukan Mbah Jenggot. Jadi ada berapa julukan sebenarnya ya? Ya, jadi saya di sini sebenarnya pengen tahu nih Mbak. Iya. Saya hadir di sini juga pengen tahu sebenarnya sejarah Mbah Jenggot itu gimana Mbak? Iya. Dan ini kalau nggak salah lokasinya di Gunung Sari, Panunggangan Barat. Sukasari ya, Barat. Jadi mungkin karena Kiai Hambali yang tahu sedikit banyak tentang sejarah Mbah Jenggot ini, saya mohon informasi Mbah, biar nanti masyarakat juga tahu Siap. tentang makam Mbah Jenggot ini. Ya. Monggo Mbah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang yang pertama ziarah kubro dulu ya. Jadi kami sudah menjalankan di sini Bang Haji, semua teman-teman menjalankan ziarah kubro itu sudah 6 kali, 7 kali mah ini. Ziarah kubro itu sudah 7 kali alhamdulillah. Jadi bapak-bapak saya ajak khususnya 4 kampung, tapi banyak juga di luar daerah ya. Kayak Pak Haji dari Cipondo dan yang lain-lain dari Jatiwung. Tapi yang menjadi pokok adalah Panunggangan, Kampung Panunggangan, Sukasari 1, Sukasari 2 dan Gunung Sari. Alhamdulillah kami berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali. Tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ini ziarah kubro sudah 7 rebo dengan ini. Kemudian yang kedua ziarah kubro pula yaitu ibu-ibu biasa. Kalau ibu-ibu lebih kompak lagi, lebih ramai lagi, saya kasih waktu, saya pimpin, saya laksanakan pada hari Jumat sore pada asar. Ya itu. Kemudian kalau masalah tentang ziarah tentang makam di sini, makam di sini udah lama banget ya. Jadi selama semenjak tahun 80-an waktu saya pesantren pun di sini udah banyak yang ziarah, bahkan sudah terkenal di mana-mana. Cuman memang dibukanya ini makom ya dapat wangsitnya saya baru 3 bulanan. Jadi untuk peluasan karena ini Mbak ini di sini termasuknya adalah orang yang boleh dibilang ahli tasawuf. Jadi dulu ini nggak mau dibangun. Ibaratnya begini bahasa kita mah udahlah, gua mah sederhana begini aja. Mau rame mau enggak begini aja gua mah. Begitu tuh bahasanya. Cuman ada yaitu namanya di sini pengurus makom ada 6 orang, kemudian cari-cari, kemudian tirakat siapa orang yang akan diizinin untuk membangun. Kan di sini saya lihat ini sebelum saya di sini cuma ada makom hanya persegi segini aja, kira-kira 6 meter, tidak ada sarana untuk duduk, tidak ada musola, tidak ada pesantren dan yang lain. Karena ini dulunya katanya pesantren, jadi ingin dikembalikan lagi kepada asalnya. Saya ingin bangun yang pertama kami bangun adalah musola untuk terserah ibadah karena yang jalan di mana-mana musola agak jauh ya. Kemudian nanti insya Allah tempat di masjid taklim di sana. Kemudian nanti tempat istirahat di sana. Tapi yang paling terpenting saya ke Pak Haji ini biar ini dibangun nih yang seperti udah ada gambarnya. Itu maunya karena kita kalau hujan ini di sini kehujanan. Kalau banyak begitu kan tahu sini kayak kemarin kurang rapi. Jadi jarah tuh
sampai kehujanan. Kemarin hujan angin gede, jadi kita kehujanan. Jadi ke depan tuh kalau ini yang diutamakan, kemudian bisa rapi sehingga yang jarak aman, tidak kalau hujan tidak kehujanan. Jadi ingin saya bangun yang setelah musola ini. Ya, tapi kalau memang ada donatur seperti Pak Haji bangun ini cepat-cepat ya nggak apa-apa gitu ya. Adapun masalah kembali ke Menajara ini udah lama banget, cuman memang ini kemarin 2-3 bulan yang lalu ini masih di sini karomahnya masih benar-benar kerasa banget Pak Haji. Karomahnya luar biasa, ini masih nyata banget karomahnya ya. Jadi di sini kalau saya cerita, wah panjang dah karomahnya. Jadi orang dulu mah nggak berani nyabut nih. Ya, saya juga cerita sedikit ya. ada hal-halnya atau kejadian yang di luar kebiasaan. Misalkan pernah masyarakat cerita tentang makam ini, kejadian-kejadian yang masyarakat temukan, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya boleh. Kalau masalah cerita tentang orang ibaratnya bahasa kita mah kawalat gitu ya. Kalau bahasa Sundanya bahasa kita kawalat lah, itu memang sangat banyak itu Pak dia. Kawalat ya. Cuman saya nggak berani daya karena memang kejadian itu semuanya orang sini, orang sini. Jadi kayaknya kalau saya ceritakan orangnya sangat gak etis ya. Ini apalagi di YouTube ya. Nah, intinya begini, alhamdulillah di sini siapapun yang akan ngacak-ngacak, yang akan macam-macam ke makom ini nggak bisa, dari dulu pun nggak bisa. Ya bahkan orangnya kalau orangnya nggak percaya langsung kayak kawalat di sini, gitu ya. Dan Mimi ini sekelas info. Jadi ada orang mengatakan begini, ini adalah Santiwalang Sungsang tapi mertua gitu, kayak cerita Abu Bakar Siddiq dan Kanjeng Nabi. Sebenarnya berapa lama sih Mbah kalau berangkat cerita dari mulut ke mulut masyarakat ini? Katanya udah sampai 700 tahun. 700 tahunan. Jadi kemarin ada orang ahli yang bisa yang bisa narik itu tuh, narik barang-barang tuh, barang-barang ditarik, kemudian bukan untuk dikuasai tapi dikembalikan lagi. Dipelajarin, diambil kayak barang-barangnya, kayak pisau, kayak batu, kayak apa. Ini dilihat di situ, ini tahun 700-an begitu. Nah, jadi saya tahu 700 itu memang yang pertama dari orang tua ya, dari orang-orang tua yang memang berpengalaman gitu. Yang keduanya itu dari orang yang itu mah nyata itu mah. Barang yang diambil dimohon izin sama mbak ini, kemudian nyata barangnya, kemudian terus periksa itu tahun 700 lebih. Ya sekitar tahun 800-an begitu ya. Jadi zamannya zaman Prabu Siliwangi memang gitu. Gitu ya. Itu ada kaitan nggak Mbah dengan makam ini, dengan Mbah Jenggot, dengan nama Pandunggangan itu sendiri, Pandunggangan? Ya, jadi begini, ini mah kalau itu kan wallahualam bisawab ya benar atau tidaknya, tapi memang ada cerita. Dan kemarin juga saya kedatangan dari Cirebon, menjelaskan pula tentang keberadaan ini, Mbah ini asalnya dari Cirebon. Kemudian kenapa ada di sini? Dulu beliau di sini ini daerah rawan, Pandunggangan, Sukasari 1, Sukasari 2, Gunung Sari rawan. Rawan apa? Di sini ada kali. Kali itu silumannya galak banget, jahat banget. Jadi katanya di sini tiap hari itu ada yang meninggal, 2 hari, 3 hari, 2 orang, 3 orang setiap kampung itu. Akhirnya Mbak di sini ini maksudnya untuk apa? Ngamanin, menjaga kampung Pandunggangan khususnya. Pandunggangan, Sukasari 1, Sukasari 1, Gunung Sari, biar aman, biar setiap hari jangan ada yang meninggal. Kemudian lama-lama Mbah bikin pesantren yang namanya Waliullah kan begitu ya. Tugasnya Waliullah menjelajahi mana kampung yang masih agamanya masih minim. Kemudian beliau terus berjuang untuk menyebarkan agama di sini. Sampai di sini banyak makom Sultan Paji, makom-makom aulia yang sudah kami ketahuan. Di antara itu tuh di Mbah Gelung Sakti itu termasuk salah satu. Siapa namanya? Mbah Gelung Sakti, terkenal gitu ya. Gelarnya? Ya gelarnya. Di sini kemarin saya kedatangan tamu dari Kas Bitung, tamu juga aneh. Tamunya ya betul-betul aneh tamu itu aneh ya. Di sini kami tanya sini, Mbak apa dari Bapak dari mana? Saya dari Kas Bitung, Kampung Anu. Ada apa ke sini? Saya disuruh jarah. Sama orang siapa? No, sama orang yang ada di pohon kayu. Orangnya katanya pakai jubah merah. Disuruh jarah ke sini. Nginep di sini alhamdulillah. Itu orang menurut saya aneh banget. Ya, jadi lain daripada kebiasaan manusia. Iya, Mas. Ya. Kalau bicara yang ada di sini, yang Mbah pernah kan ada Mbah Jenggot, ada Mbah Gelung Sakti, ada yang lain ada nggak? Atau ada nama-nama yang lain yang mungkin bisa diceritakan sedikit? Atau memang diperbolehkan kira-kira kita menyampaikan itu sebagai informasi saja ke masyarakat? Betul. Adapun sebetulnya nama Mbah Jenggot aja ya. Ini kan namanya banyak ya. Tapi Mbah Jenggot masih maunya pengen dipanggil Mbah Jenggot aja. Kalau lu hadiah sama gua udah cukup Mbah Jenggot, jangan yang lain-lain.
Ya, kemudian yang lain juga yang kemarin itu yang ketahuan Mbah Gunung Sati, beliau hanya izin aja, boleh dipanggil Mbah Gunung Sati. Jadi intinya di sini banyak wali-wali Allah yang masih belum belum disebut namanya. Nih, kalau orang-orang di sini insya Allah pada tahu. Ya namanya si A, si B tahu. Ya, cuman kan masih belum. Kayak saya ini belum sampai tuntas sampai mendetil tentang siapa Mbah Jenggot sebenarnya. Itu masih belum diizinkan gitu. Mbah, saya pernah dengar cerita dari masyarakat sekitar bahwa dulu pernah ada makam yang kena arus sungai akhirnya terbongkar dan masih ada jenazahnya kondisi utuh. Gimana cerita? Tahun berapa kira-kira itu dan seperti apa sih kejadiannya? Nah, kali kalau masalah jenazahnya apa tahunnya berapa saya kurang begitu paham ya, karena saya juga baru sekarang gitu. Tapi banyak orang yang menyaksikan di sini itu belum lama, artinya belum sampai 700-an lah. Itu bangsa sekitar 50 tahunan. Jadi terutama mah ini waktu ini dibongkar nih. Itu memang ada jenazah, itu perempuan yang sekarang juga wangi aja. Itu katanya masih keturunan daripada Habibana Rizik gitu. Ada perempuan yang sekarang juga wangi aja situ. Namanya Saifah apa gitu. Saifah apa, Bang? Saifah apa? Iya, Saifah apa namanya? Kan Saifah itu menggelar kayak Habib. Saifah apa namanya? Kalau di sini sih dibilangnya ini apa namanya? Saifah aja. Dewi Enggal. Iya. Itu aja. Itu pun sebetulnya nggak mau beliau. Cuman nanti barangkali saya juga nih teman-teman Ki Hambali, nanti Ki Hambali bakal dikasih tahu langsung. Gitu. Cuman sekarang Ki Hambali sabar aja dulu. Itu ibarat itu udah jangan terlalu terbuka begitu. Nanti ada omong gitu, nanti saya akan dikasih tahu entah lewat apa gitu. Tapi di sini banyak yang jarah tuh, yang orang-orang apa namanya indigo, kayak semacam jarah tuh tadi banyak. Itu Mbak ngeliatin di sini ada, kita pada diliatin sama Mbak gitu. Sampai begitu tuh. Mbak, mungkin sebagai penutup pertanyaan, rencana ke depan ini makom atau tempat ziarah ini pengennya seperti apa nih? Karena saya juga dengar ini kan memang masuk kawasan Lipo dan seterusnya gitu loh. Harapan lah sebagai tokoh masyarakat sini yang dititipkan untuk pengelolaan makam ini. Ya mudah-mudahan Pak Haji ya apa yang kami rencanakan itu, yang pertama memang kita sudah kelihatan sama Pak Haji sedang bangun musola, kemudian nanti ini digeser, kemudian ke depan di sini kami pengen kembalikan ini suasana pesantren. Jadi kayak dulu ini katanya Mbak kan pesantren sini, banyak santri-santrinya yang meninggal sini. Mudah-mudahan itu terlaksana, mudah-mudahan. Jadi masalah guru mah nanti bagaimana nanti ke depan. Yang penting di sini nanti kalau sudah kayak begini semua pada tahu, nanti barangkali ada donatur yang akan menemukan sebagian hartanya. Kami setelah bangun ini apa namanya makom ini, kemudian makom di situ ada 2 lantai barangkali untuk tempat penginapan, masjid taklim dan sebagainya. Kemudian di sini juga sama, dan kemarin juga dari pihak Lipo sudah ada bahasa-bahasanya gitu kan. Tapi mudah-mudahan wallahu alam ya gitu ya. Ini mah udah ada bahasa ke saya gitu. Ya, terima kasih Kai atas informasinya. Mudah-mudahan ini informasi permulaan. Amin. Sebagai masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia khususnya bahwa di Tangerang Kota atau Kabupaten ini? Kota. Tangerang Kota ini ada makam para wali ya. Jadi kalau kita mau ziarah sebenarnya lokasi nggak terlalu jauh. Memang aksesnya juga jalannya masih sempit karena ada di pinggir jalan tol, Mbak ya. Ya, itu saja informasi. Mudah-mudahan ke depan kita nanti ada nampak tilas dengan biografi yang lengkap. Amin. Sehingga itu bisa informasi sejarah tambahan yang selama ini mungkin masyarakat belum tahu. Betul. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, demikianlah hasil wawancara saya pada malam hari ini. Sebagai narasumber tadi ada Kiai Hambali sebagai tokoh yang ditokohkan untuk mengelola makam ini. Mohon maaf kalau informasi dalam hal ini masih kurang lengkap, nanti kita coba gali lebih jauh lagi dari sumber-sumber yang lain ya. Mudah-mudahan kita dapat informasi yang lebih lengkap. Amin. Saya akhiri saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cut.